Shalom, selamat pagi. Bagaimana kita dapat hidup tanpa ketakutan? Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saya senang Mazmur 91 mengingatkan kita bahwa kita mempunyai perlindungan setiap saat, baik di malam hari ataupun siang hari, dalam terang dan waktu gelap. Saat kita menghadapi teror atau panah, menghadapi wabah penyakit atau ancaman menghancurkan, kita tidak usah takut karena Tuhan kita yang memelihara kita tidak akan terlelap dan tertidur. Faktanya, dunia yang kita diami selalu dipenuhi berita negatif dan ketakutan. Berita teroris menyerang warga sipil yang tidak bersalah, kecelakaan mengerikan yang menelan banyak korban jiwa, menyebabkan bayi-bayi yang lahir dengan kecacatan, dan sebagainya. Saya tahu banyak orang yang merasa tragedi yang sama akan menimpa mereka. Tetapi, kita orang yang dicintai Tuhan, di tengah situasi yang terjadi di dunia, kita dapat hidup tanpa ketakutan dengan menyadari Tuhan sebagai sumber damai sejahtera. Berakhir dengan Paulus berkata, Allah sumber damai sejahtera. Bukankah Allah selalu beserta dengan kita? Mengapa Paulus mengatakan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian? Paulus hendak menekankan bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan sumber damai sejahtera dalam hidup umatnya. Yesus adalah Raja Salum. Kendati Tuhan selalu menyertai kita, mungkin saja kita tidak selalu mengalami bahwa Ia sumber damai sejahtera. Apa yang terjadi saat Tuhan menyatakan dirinya sebagai sumber damai sejahtera, sumber salum dalam hidup kita? Roma 16 ayat 20 berkata, Elohim damai sejahtera akan segera menghancurkan setan di bawah kakimu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Apakah Anda melihat apa yang akan dilakukan Allah sumber damai sejahtera dalam hidup kita? Dia akan menghancurkan setiap ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Apakah Anda melihat kasih karunia dalam ayat ini? Kasih karunia anugerah Tuhan yang sesungguhnya tidak layak, tidak pantas, dan tidak bisa kita terima adalah satu-satunya serangan yang tidak sanggup diangkat iblis. Dengarkan baik-baik. Kita meletakkan iman kita pada darah Yesus saat kita berbicara mengenai perlindungan. Darahnya yang tidak mengenal dosa dicurahkan untuk menebus orang berdosa. Dan karena Yesus telah membayar harganya, kita yang ada dalam Dia memiliki hak untuk berjalan dalam kesehatan dan perlindungan ilahi. Kasih karunia membuat kita memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungannya. Amin. Mari saya mengajak saudara berdoa. Katakan dengan saya, Tuhan Yesus, aku memintamu untuk menjadi sumber damai sejahteraku. Aku berterima kasih karena tidak ada alasan untuk aku takut, sebab Engkau melindungiku pada siang hari dan malam hari. Terima kasih untuk selalu ada bersamaku dan menghancurkan iblis di bawah kakiku. Aku deklarasikan, karena kasih karuniamu, aku mengalami kemenangan dan dari semua ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Tidak bisa diserang oleh iblis. Tuhan memberkati saudara. Kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah melimpah menjaga hatimu. Haleluya. Amin.